Artinya kalau aku jadi perempuan, aku pindah dari Aceh. Ya kayak aku bilang tadi, revolusi pasti makan korban. Artinya istri pertamanya pasti pada komplain. Faktor keturunan orang Aceh itu lebih apa ya? Lebih tinggi libidonya. Ini kalau aku lihat sinkron sama produk wisata halal. Waalaikumsalam. Dengan siapa hari ini? Acuy. Cuy. Gimana bang? Kita ngobrol-ngobrol cuy. Udah tahu berita hari ini belum? Berita hari ini ada banyak nih. Yang mana nih? Tentang akan disahkannya atau dilegalkannya poligami di Aceh. Oh iya. Tadi udah lihat di Instagram ya. Gimana menurut Aceh? Kalau menurut aku baru inilah mungkin produk istriku lihat tuh di sana. Baru ini mungkin produk kanun yang cerdas sekali kalau menurut aku bang. Cerdas gimana cuy? Artinya gini, kita nggak perlu lagi laut, kita nggak perlu lagi gunung, kita nggak perlu lagi tempat-tempat hiburan, tapi kita punya destinasi wisata yang luar biasa. Pasti bakal banyak sekali orang dari luar yang akan datang ke Aceh, mungkin bahkan mau untuk buat KTP Aceh sementara supaya bisa melakukan poligami secara legal. Kalau menurut aku begitu. Jadi artinya bisa menambah juga pemasukan, kemudian bisa juga artinya menarik wisatawan lah kalau menurut aku. Gini cuy, kalau bilang wisatawan, menariknya dari mana coba ini kok bisa jadi? Kalau sudah urusan yang namanya seputaran apa ya bang, seputaran itulah pokoknya, udah pasti menarik. Artinya ini kalau aku lihat sinkron sama produk wisata halal. Artinya dengan menikah tentunya kan hal-hal yang biasanya di tempat wisata lain itu tidak halal, di sini bisa halal gitu bang. Itu kalau dari sisi Acuy sebagai laki-laki. Iya. Kira-kira kalau menurut Acuy dari sisi humanis ya, dari sisi kemanusiaan gimana? Kalau aku bisa nggambarinnya gini, kalau aku jadi perempuan, gitu Ya, kira-kira. dari sisi kemanusiaannya kan Iya. tidak semua mau dipoligami nih. Iya, artinya kalau aku jadi perempuan, aku pindah dari Aceh. Nggak ada perempuan dong. Ya itu resiko kanun bang. Kalau menurut aku begitu. Kalau aku jadi perempuan, tapi karena aku laki-laki ya, kalau aku sih fine-fine aja. Begini, ada yang kemungkinan berpikir bahwa aturan ini untuk memperkecil yang dibilang mereka mungkin dalam tanda kutip perzinahan. Iya. Sehingga dibalutlah ini dengan melegalkan Paham. poligami. Menurut Acuy gimana? Kalau menurut aku sekalian aturan tentang kalau bisa aturan tentang nikah mut'ah. Sekalian. Lagi ajoron tuh. Iya, maksudnya artinya kalau kita bicara soal melegalkan perzinahan, aku rasa aku kurang dapat sih bahwasanya nikah siri itu supaya mencegah perzinahan. Kalau untuk mencegah perzinahan sekalian aja ke mut'ah. Kalau menurut aku begitu bang. Jadi kalau melegalkan ini kalau memang nanti betul-betul dilegalkan, kira-kira dampak psikis bagi kaum perempuan di Aceh kira-kira apa? Kalau menurut aku yang pertama, setiap revolusi pasti memakan korban. Ini revolusi menurut Acuy? Kalau menurut aku revolusi untuk Indonesia. Artinya baru pertama kali di Aceh ada undang-undang yang melegalkan poligami. Artinya kalau menurut aku revolusi pasti memakan korban. Kemungkinan besar kalau menurut pandangan aku itu kedepannya akan banyak terjadi kasus perceraian pada awalnya. Tapi mungkin dengan
seiring waktu ya bisa jadi ini akan diterima. Kan kalau menurut yang membuat undang-undang nih, membuat undang-undang atau kanun nih, Iya. Bahwa di kasus banyaknya nikah siri, Iya. itu akhirnya di pihak perempuan yang tidak diuntungkan. Iya. Apa dengan poligami ini memang betul-betul akan berubah pola itu, akan berubah paling tidak kaum perempuan. Apa memang efektif? 50-50 sih kalau menurut aku Bang. Artinya ketika ini memang sudah diterima secara keseluruhan, itu efektif. Tetapi di tahap awal penyesuaiannya nanti pasti akan menimbulkan, artinya ya kayak aku bilang tadi, revolusi pasti makan korban. Artinya istri pertamanya pasti pada komplain. Ataupun mungkin pada saat pengesahan nanti atau sosialisasi, bisa jadi ya yang partai atau golongan perempuan yang feminis pasti akan melakukan protes kalau menurut aku. Nah, jadi Karena Acuy tinggal di Aceh, iya, bagi orang-orang di luar sana misalkan melihat bahwa orang Aceh kok selalu mengumbar nafsunya misalkan dengan melegalkan tanda petik tadi ya, nafsu tanda petik juga ini poligami. Gimana? Kalau misalkan ada yang berpendapat seperti itu, Acuy sebagai orang Aceh apa yang bisa Acuy sampaikan? memang iya. Kalau menurut aku memang iya. Artinya Memang iya gimana ini? secara hormonal kalau menurut aku orang Aceh itu memang apa ya? Karena mungkin faktor keturunan juga, Mas. Faktor keturunan yang membuat secara hormonal orang Aceh itu lebih apa ya? Lebih tinggi libidonya. Jadi kalau menurut aku itu manusiawi sih. Artinya ini juga kan tidak diminta oleh orang Aceh, kalau menurut aku begitu. Ini perlu digaji ulang nggak oleh yang memproduksi kanun, yang memproduksi undang-undang ini? Perlu dikaji lagi nggak? Tentu, karena pada dasarnya pembuatan undang-undang juga kan harus ada sosialisasi, harus ada semacam rasionalisasi, apakah ini bisa diterima atau tidak. Mungkin nanti kalau berdasarkan jumlah atau kuantitas, bisa jadi dilihat nanti dari jumlah yang memprotes tentunya, karena kan nggak bisa kanun itu semata-mata langsung tiba-tiba disahkan begitu, tidak bisa. Kalau akhirnya nanti pemerintah pusat yang terkait memberikan izin ini berlaku, apakah Acuy salah satu laki-laki Aceh yang diuntungkan dengan kanun ini? Aku sering berpikir berbeda daripada yang lain. Awalnya sebelum ada kanun ini, istriku ngeliatin terus ya. Sebelum ada kanun ini, aku bercita-cita punya istri lebih dari satu. Tapi kalau sudah ada kanun, kayaknya jadi nggak keren lagi, Bang. Lebih keren satu aja, Bang. Kenapa begitu? Iya, karena nanti pasti orang-orang pada nikahnya pada lebih dari satu. Nah, aku suka yang beda gitu. Karena sudah ada kanunnya, apalagi ini sudah, walaupun kanun itu bukan mewajibkan, kanun itu membolehkan. Tetapi ketika itu sudah banyak, kayaknya aku milih satu aja. Kalau misalkan kayak dia Acuy bilang tadi, berarti jangan-jangan setelah ini dilegalkan malah nggak ada orang yang menikah lebih dari satu begitu? Nggak tahu kalau orang sama berpikiran dengan aku, tapi kalau aku begitu mungkin. Intinya, sekarang intinya, Acuy betul-betul setuju atau nggak setuju dengan Setuju. alasan setujunya? Hari ini aku lebih berpikir begini. Sudah ada pihak-pihak yang berwenang dalam membentuk atau merumuskan sebuah kanun. Nah, kita di masyarakat tinggal memikirkan, ataupun nggak perlu memikirkan sih, kita tinggal ya menikmatilah hasil dari apa yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak yang ada di Dewan Perwakilan Ini kan Rakyat. masih dalam proses. Harapan Acuy sebetulnya ini perlu diperjuangkan untuk jadi legal atau tidak? Boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau untuk memperjuangkan kayaknya kalau aku sih enggak, Bang. Tapi kalau memang itu sudah menjadi persetujuan bersama ya why not? Berarti bakalan banyak orang eksodus ke Aceh ya? Dari luar kemungkinan bakal banyak kemari. Tapi dari sini juga bukan berarti tidak banyak yang akan keluar. Kalau aku ngelihat begitu. Nah, oke. Ini tadi bincang-bincang kita dengan
satu sisi yang kita obrolkan adalah dari kaum laki-laki. Iya. Oke, terima kasih Acuy. Acuy ya? Acuy. Oke, Acuy. Makasih. Thank you. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Sukses terus, Bang.